apa ya, kita lagi beberapa hari ini sih saya sedang membaca ya soal apa keracunan ya, keracunan MBG ya, di mana saya melihat masalahnya soal keracunan MBG ini bukan ya, kita harus lihat secara jelas ya, jangan nanti malah membuat kebijakan baru yang sebenarnya tidak menyelesaikan masalah. Jadi MBG itu kan sebenarnya ya, dapur MBG itu kan apa namanya, menambah hal-hal baru, menambah kebijakan-kebijakan baru, sedangkan ya SOP yang seharusnya dijalankan belum dijalankan. Jadi jangan nambah kerjaan, sebenarnya itu poinnya ya, jangan menambah kerjaan, jangan akhirnya membuat beban yang baru bagi setiap dapur yang menjalankan SOP dengan benar ya. Jadi jangan sampai ada beberapa yang nakal lalu akhirnya membuat kebijakan yang akhirnya memberatkan dapur-dapur yang menjalankan SOP dengan baik dan benar. Jadi itu sebenarnya yang harus dilihat. Kan begini nih, kalau makanan bergizi itu setelah diproduksi dari sebuah dapur ya, dibawa ke sekolah, itu tidak mungkin ya, tidak mungkin ada racunnya. Kalau ya, kalau benar-benar SOP-nya dijalankan dan quality control-nya benar-benar dijalankan. Jadi kan itu ya, saya setuju sama otoriter 1970. Kesalahan satu dapur tidak bisa digeneralisasi, benar ya, jangan digeneralisasi ke yang lain, malah dengan membuat aturan baru malah akhirnya membebankan sesuatu yang baru kepada dapur-dapur yang benar-benar menjalankan SOP yang benar. Jadi saya waktu itu ditanyakan, saya bilang begini, sesimpel itulah. Saya bilang kalau ya benar-benar makanan itu beracun, maka dapat dipastikan sebelum ya anak-anak itu mengkonsumsi, orang dapurnya udah keracunan duluan. Kan begitu logikanya. Jadi orang dapurnya pasti keracunan duluan. Nah, kalau orang dapurnya baik-baik saja ya, tidak keracunan, artinya ya SOP tidak dijalankan ya, dan quality kontrolnya tidak jalan. Nah, harusnya fokus ya di situ. Siapa orang-orangnya yang, atau mana dapur yang pekerjanya tidak menjalankan SOP dengan benar, nah itu yang diproses. Bahkan kalau saya bilang itu di proses pidana ya, karena itu membahayakan. Selain membahayakan, kedua ya itu akan digoreng kemana-mana seolah-olah semua dapur begitu gitu. Nah ini yang seharusnya tidak dilakukan ya. Nah setuju dengan Sui, saya catering setiap makanan mau jalan selalu ada test food. Nah itu yang saya bilang tadi Sui, dimana ketika dapur MBG itu makanannya itu mau dibawa, pasti kan ada test foodnya ya, ada quality control. Nah ketika makanan itu benar-benar beracun ya, maka yang kena racun pasti dia duluan kan, orang dapur duluan yang kena racun. Nah ketika dia tidak kena racun, artinya quality control nggak berjalan itu. Nah jadi saya berharap udah jangan bikin aturan baru, lebih banyak bagaimana menerapkan sanksi dan bagaimana pengawasan terhadap setiap dapur MBG. Itu yang paling penting sih menurut saya gitu kan.
Dari Cahyo, Bang, kantin-kantin di sekolah sepi pembeli. Bagaimana jika seandainya membuat dapur di sekolah? Ya, intinya kan bukan soal membuat dapur di sekolah. Intinya kan adalah misalnya sekolah dapur sekolah itu atau pemilik kantin di sekolah ingin mendapatkan ingin memproduksi makanan bergizi gratis dari pemerintah. Ya ajuin aja sebenarnya kan. Itu kan tinggal diajuin sesuai dengan syarat di mana ya syaratnya udah jelas. Ya, kalau di MBG itu bagi yang belum tahu harus minimal ya 300 meter ya tanahnya atau bangunannya, karena harus memproduksi 3.000 minimal 3.000 makanan gitu. Nah, ini yang jadi mau kantin sekolah kek, pemilik kantin di sekolah atau siapapun silakan saja. Ini kan terbuka. Silakan dia untuk mengajukan agar dia bisa menjadi dapur MBG. Jadi nggak tertutup ya kemungkinan sekolah-sekolah atau kantin di sekolah untuk jadi jadi dapur MBG, karena dia tidak hanya di satu sekolah yang dia akan supply, tapi di beberapa sekolah. Silakan aja, tapi tentu dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi gitu. Nah, yang sekarang terjadi adalah ya, kenapa ada kualitas makanan yang tidak benar. Jadi ya teman-teman harus tahu ternyata porsi atau uang dari 15.000 itu untuk makanan kan 10.000 ya. Itu pun ditilep ya. Jadi 8.000 atau 7.000 ya, sehingga mendapatkan makanan yang tidak layak. Atau ya saya suka berseliwiran ya di media sosial saya itu ada makanan yang ayamnya cuma secuil gitu kan. Nah, sebenarnya dengan ayam cuma secuil itu membuktikan ya bahwa dapur MBG itu bermasalah ya. Dapur yang memproduksi MBG itu bermasalah, sehingga nggak perlu panjang-panjang. Misalnya kalau di sebuah sekolah dia ngelihat ternyata cateringnya yang dikasih buat anak-anak makan sudah nggak layak ya, ayamnya cuma secuil, ikannya cuma secuil misalnya. Nah itu sudah harus langsung diproses dapur itu. Artinya dapur itu tidak menjalankan SOP dengan benar dan ada penilepan ya angka dari makanan yang harusnya sudah ditentukan 10.000 itu. Sesimpel itu sebenarnya, masalahnya kan sesimpel itu. Menjadi tidak simpel ketika ada sebuah permasalahan, bukan dilihat masalahnya apa, tapi sudah mencari solusi. Nah ini masalahnya adalah solusi itu bisa didapatkan ketika sudah mengetahui akar masalahnya. Nah, ketika belum tahu akar masalahnya lalu sudah membuat solusi, nah itu yang akhirnya menambah beban. Itu masalahnya. Nah, di kita yang terjadi sekarang itu adalah jujur aja lah, kita harus melihat bahwa belum ada dapur-dapur yang memproduksi makanan yang tidak layak akhirnya diproses hukum, nggak ada. Nah ini yang harusnya dilakukan, sehingga dapur-dapur yang lain itu tidak berani untuk macam-macam, tidak berani untuk memasak makanan yang tidak layak, atau tidak berani untuk memotong biaya untuk makanan itu hanya demi keuntungan pribadi, atau enggak ada lagi yang coba-coba sunat ya. Mudah kok ya, misalnya di sekolah SD apa gitu ya, gurunya lihat, wah ini nggak layak nih,
gitu kan, wah nggak layak, langsung difoto, langsung dilaporkan, itu langsung ditutup apa namanya dapur tersebut, karena sudah terindikasi dengan jelas dari foto tersebut ada permainan. Sesimpel itu hanya melihat, sesimpel dan semudah itu melihatnya, ya. Makanya ya kepada kepala BGN, lihatlah gitu kan, lebih ke permasalahannya, bukan untuk mencari solusi di luar dari permasalahan. Apa nih? Dari Zahir, Bang kasih cash aja. Kalau dikasih mateng malah ntar banyak yang sabotase, terutama orang yang enggak SMP ya, intinya Zahir minta ini dikasih cash aja kan. Menurut saya sih ya, kalau kita kasih cash, kita sudah lihat lah ya, contohnya di Jakarta, di mana-mana yang ada yang namanya uang bantuan langsung tunai gitu kan, atau bantuan untuk anak sekolah gitu kan. Kita sudah menjadi rahasia umum ya, bagaimana duit yang buat anak-anak itu dipergunakan bukan untuk anak-anak ya. Jadi lebih nggak terkontrol sebenarnya jika dibandingkan dengan uang itu dipergunakan di dapur MBG gitu. Ini kan hanya masalah ini kan sebenarnya hanya masalah konsisten dalam memantau apakah dapur-dapur itu menjalankan SOP dengan baik dan benar, apakah quality controlnya berjalan dengan baik dan benar. Nah, itu aja. Dan ketiga, harus ada sanksi berat kepada dapur-dapur yang terbukti memproduksi makanan yang tidak layak, yang terbukti memangkas biaya untuk makanan anak-anak sekolah. Sebenarnya sesimpel itu melihatnya. Itu sih. Ada lagi nih dari